Selamat siang, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita di dalam Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-66. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh kami alami, yang boleh kami rasakan sampai hari ini. Penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Engkau sudah menolong dan menopang kami di hari-hari yang telah kami lalui. Dan saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau yang boleh menolong setiap kami, sehingga firman-Mu Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Tolong juga hamba-Mu di dalam segala keterbatasan, kiranya hamba-Mu Tuhan boleh menjadi saluran berkat di tengah-tengah jemaat Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita akan melanjutkan pendalaman Alkitab kita di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-66. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Kami telah mendurhaka dan memberontak. Engkau tidak mengampuni. Engkau menyelubungi dirimu dengan murka, mengejar kami dan membunuh kami tanpa belas kasihan. Engkau menyelubungi dirimu dengan awan, sehingga doa tak dapat menembus. Kami kau jadikan kotor dan keji di antara bangsa-bangsa. Terhadap kami semua seteru kami mengangakkan mulutnya. Kecut dan jerat menimpa kami, kemusnahan dan kehancuran. Air mataku mengalir bagaikan batang air, karena keruntuhan putri bangsaku. Air mataku terus-menerus bercucuran dengan tidak henti-hentinya, sampai Tuhan memandang dari atas dan melihat dari sorga. Mataku terasa pedih oleh sebab keadaan putri-putri kotaku. Seperti burung aku diburu-buru oleh mereka yang menjadi seteruku tanpa sebab. Mereka melemparkan aku hidup-hidup dalam lubang, melontari aku dengan batu. Air membanjir di atas kepalaku, kusangka binasa aku. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak, tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, engkau telah memperjuangkan perkaraku, engkau telah menyelamatkan hidupku. Engkau telah melihat ketidakadilan terhadap aku, ya Tuhan. Berikanlah keadilan. Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cercaan mereka, ya Tuhan, segala rancangan mereka terhadap aku. Percakapan orang-orang yang melawan aku, dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amatilah, duduk bangun mereka. Aku menjadi lagu ejekan mereka. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka, ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka. Kiranya kutuk-Mu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit, ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembahasan minggu yang lalu, ya, kita melihat bagaimana berbagai peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Bahkan sampai dikatakan seakan-akan
di tengah-tengah segala peristiwa yang dialami oleh umat manusia, seakan-akan tidak ada pengharapan di dalamnya. Kita boleh melihat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana ketika Yeremia menyuarakan ini ya kepada bangsa Israel, mereka tidak menganggapnya, mereka tidak mempedulikannya. Bahkan apa yang mereka lakukan, mereka mengejek, mereka menertawakannya. Sebuah kondisi yang sedang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa saat itu mereka berada di dalam keadaan yang paling gelap. Mereka berada di dalam sebuah keadaan yang paling gelap. Namun kita boleh memperhatikan bagaimana penulis melihat bahwa di dalam keadaan yang paling gelap sekalipun, ia mengingat Tuhan. Dia pergi untuk mencari pertolongan manusia. Dia sudah berusaha untuk berjalan keliling kemana-mana untuk mencari pertolongan manusia. Namun Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat bahwa ia tidak mendapatkannya. Di bagian sebelumnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat bagaimana penulis dia memanggil Allah gitu ya, di dalam bagian-bagian sebelumnya dia memanggil Allah sebagai pribadi yang ketiga. Iya gitu ya Bapak Ibu Saudara. Namun di dalam penderitaan kita boleh melihat bagaimana melalui penderitaan itu melatih setiap umat Tuhan untuk bertekun. Karena apa? Karena masih ada pengharapan. Di dalam ayat sebelumnya 2 kali diulangi kata berharap. Di dalam ayat yang ke-18 dan 21. Bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Kita tidak perlu kecewa ketika kita di dalam lembah kekelaman sekalipun. Atau di dalam sebuah kondisi penderitaan yang begitu hebat. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana penulis ini di awal dia memanggil Tuhan sebagai pribadi yang ketiga. Namun di bagian akhir ini kita boleh melihat Tuhan sebagai pribadi yang kedua. Engkau, aku dan engkau. Di sini kita boleh melihat bagaimana penulis merasakan bahwa Tuhan itu berjalan di sampingnya. Kesetiaan Tuhan tetap kita boleh rasakan. Ya. Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Tuhan yang berjalan di depan kita, di samping kita. Sekalipun ada penindasan yang begitu luar biasa yang dialami oleh umat Tuhan. Satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam. Dia yang akan berperkara dan menyatakan keadilan bagimu. Maka ketika kita melihat di dalam bagian ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-66 ini, ya. Bagaimana di bagian awal ayat yang ke-40 sampai 44 kita boleh memperhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana penulis atau di bagian ini Yeremia mengajak pembaca, mengajak setiap umat Tuhan untuk boleh mengintrospeksi diri, menyelidiki dan memeriksa kehidupannya secara pribadi-pribadi. Karena apa? Seringkali tanpa kita sadari bahwa kita ini sudah terlalu jauh hidup dari
apa yang Tuhan mau. Sudah terlalu jauh dari kebenaran. Sudah terlalu jauh dari apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kita. Namun celakanya gitu ya, kadangkala orang itu walaupun dia sudah tersesat, namun dia merasa bahwa dia masih berada di dalam jalan yang benar. Seringkali tidak punya waktu untuk mengintrospeksi diri, untuk merenungkan kembali, memeriksa hidup kita masing-masing. Kadang kita terlalu sombong untuk melakukan hal itu. Bahkan kadangkala kita selalu merasa bahwa diri kita ini benar, ya, yang lain salah. Saya selalu berada di posisi yang benar, yang lainnya semua salah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahkan seringkali ketika penderitaan itu ya menghampiri kita, terjadi pada diri kita, bukannya kita mengintrospeksi diri, bahkan kita bisa menyalahkan orang lain atas segala keadaan yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bagian kebenaran firman Tuhan ayat yang ke-40 sampai 44 ini merupakan sebuah hal yang perlu ya kita pikirkan. Bahwa setiap kita belajar untuk menyelidiki hidup kita masing-masing. Bahkan sampai kedalaman hati kita yang tersembunyi sekalipun. Kita boleh buka di hadapan Tuhan. Dan akuilah bahwa kami telah memberontak. Mungkin pemberontakan yang dilakukan itu begitu menyakitkan hati Tuhan. Sehingga di bagian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dikatakan bahwa Engkau tidak mengampuni kami atas segala pemberontakan kami. Hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan seakan-akan tidak ada jaminan dari pengampunan Tuhan. Ya, seakan-akan tidak ada penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Umat Tuhan begitu tertekan dengan segala kesalahannya. Bahkan timbul berbagai kegelisahan, ketakutan, dan bahkan penderitaan. Mereka mengeluh seakan-akan Allah tidak dapat mendengar segala teriakan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh memperhatikan bagaimana ketika mereka sudah berteriak, seakan-akan tidak ada pertolongan gitu ya Bapak Ibu Saudara. Musuh-musuh mereka tanpa berbelas kasihan membunuh dan membinasakan mereka. Ini sudah menjadi ancaman nyawa mereka berada di dalam apa? Kebinasaan Bapak Ibu Saudara. Meskipun ya mereka berharap bahwa Engkau dapat membebaskan. Sekalipun mereka berharap bahwa Tuhan dapat membebaskan. Namun mereka merasakan bahwa ada tembok pemisah antara mereka dengan Allah. Ada sebuah dinding yang begitu tebal yang sudah menjadi penghalang
atas segala doa yang mereka boleh naikkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saja hal ini pun terjadi bagi kita. Ya. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan, setelah kita berdoa sekian lama, mungkin kita di dalam penderitaan, mungkin kita di dalam pergumulan hidup yang seakan-akan tidak ada jawaban atas semuanya itu. Mungkin kita sudah menjerit, mohon Tuhan lepaskan kami. Mohon Tuhan berikan pertolongan bagi kami. Namun seakan-akan kita tidak mendapatkan jawaban atas semua yang sudah kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan kadangkala mulai timbul keraguan. Bahkan ada yang mempertanyakan tentang Allah yang mereka percayai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memperhatikan di dalam bagian ini, bagaimana Nabi Yeremia sebagai penulis mengajak setiap umat Tuhan untuk belajar mengoreksi diri, mengintrospeksi diri. Apakah kita ini sudah terlalu jauh melenceng dari apa yang Tuhan tetapkan untuk kita boleh jalani, untuk kita boleh hidupi. Kebenaran itu sudah terlalu jauh dari hidup kita. Mengoreksi diri masing-masing. Bukan melihat kepada orang lain. Bukan menyalahkan orang lain, tetapi melihat kepada diri kita masing-masing. Sejauh mana kita sudah hidup di dalam sebuah perjalanan yang mungkin sudah terlalu jauh dari kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dilanjutkan di dalam ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47 gitu ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita boleh melihat apa yang dialami oleh umat Tuhan. Pada waktu itu penghinaan yang mereka dapatkan. Bahkan aib yang menimpa mereka begitu menyakitkan. Dan seakan-akan hidup itu tidak berarti. Bahkan Bapak Ibu Saudara dikatakan bisa berarti diinjak-injak bahkan dibuang ke dalam tempat pembuangan sampah. Semuanya sudah tidak ada artinya. Penderitaan yang menimpa mereka akibat dari segala dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-47 di sana dikatakan, kecut dan jerat menimpa kami. Musuh-musuh itu bukan hanya membuat mereka ketakutan. Tetapi musuh-musuh mereka itu menang melawan mereka dengan berbagai siasat jahat dan perangkap yang telah dipasang. Sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Dan sebentar lagi mereka akan mengalami yang namanya kehancuran. Betapa mengerikannya. Musuh mereka sudah berkuasa atas mereka. Mereka sudah tidak bisa melarikan diri.
tinggal menanti akan kehancuran itu menimpa mereka. Maka diteruskan di dalam ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-50, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mulai melihat penulis merenungkan akan penghakiman Tuhan, ya, akan hukuman Tuhan yang telah menimpa umatnya. Hatinya begitu pedih dan hancur. Bagaimana tidak, ya? Dia menyaksikan bahwa kalau umat Tuhan sebentar lagi mereka akan mengalami penghukuman. Dikatakan bahwa air matanya terus-menerus bercucuran dengan tidak henti-hentinya melihat bangsa yang dikasihi, bahkan dijadikan umat pilihan berada di dalam kehancuran. Dia tidak berpangku tangan, tetapi dikatakan bahwa dia bertekad, dia terus berdoa, dia melakukan hal ini sampai Tuhan memperhatikan keadaan umatnya. Sampai Tuhan memperhatikan penderitaan umatnya dan memberi mereka kelegaan. Mungkin kalau secara manusia gitu ya Bapak Ibu Saudara, Yeremia kan sudah mengingatkan umat Tuhan. Tapi mereka tidak menuruti, tidak memperhatikan, tidak mempedulikan. Bisa saja mungkin secara manusia bisa diabaikan gitu ya. Tetapi di dalam bagian ini kita boleh melihat bagaimana Yeremia terus memohon kepada Tuhan. Belas kasihan daripada Tuhan untuk boleh memperhatikan keberadaan umatnya. Sampai dia memberikan kelegaan kepada mereka. Ketika dia melihat dan memandang akan kehancuran kota Yerusalem. Ayat yang ke-51 Bapak Ibu Saudara. Kehancuran kota Yerusalem dan juga bait Allah. Hal itu sangat menyakitkan hatinya. Ketika kita memperhatikan di dalam kitab Pemazmur, pasal yang ke-31, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 seringkali pemazmur mengatakan, karena sakit hati mengidaplah mataku, tetapi jiwa dan hidupku habis dalam duka. Ada sebuah penderitaan, ada duka yang begitu mendalam. Menyaksikan kehancuran kota Yerusalem, bait Allah. Itu membawa kepedihan, membawa duka di dalam hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita di dalam kehidupan kita masing-masing ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, itu bisa membawa duka, membawa kepedihan yang teramat dalam di dalam hati kita. Karena kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang mengasihi kita. Saya rasa bahwa apa yang dirasakan oleh penulis di dalam bagian ini jauh-jauh lebih hancur hatinya ketika menyaksikan tempat ibadah umat Tuhan itu hancur.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang sama ketika kita juga melihat di dalam perjanjian baru, itu pun kita boleh melihat bagaimana ketika Yesus, ya Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana penulis di dalam bagian ini, di tengah-tengah segala kepedihan hatinya, kehancuran hatinya, di dalam ayat yang ke-52 sampai ayat yang ke-54, bagaimana diberikan sebuah gambaran, ya, seperti seekor burung yang diburu oleh pemburunya dan berusaha untuk menangkapnya, ya. Tidak diberikan kesempatan untuk dia bisa bebas. Tetapi bagaimana mereka berusaha untuk menangkapnya. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Yeremia, ya, bagaimana dikatakan bahwa Yeremia itu dimasukkan, ya, ke dalam perigi. Di dalam Yeremia pasal yang ke-38 ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya, ya. Bagaimana Yeremia ditangkap dan dimasukkan ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Dan kita membaca di dalam kitab Yeremia, di sana dikatakan bahwa di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Kalau, ya, seseorang masuk ke dalam lumpur, orang itu ketika semakin lama, orang itu semakin banyak bergerak, maka dia semakin terperosok ke dalamnya. Yeremia semakin terperosok ke dalam lumpur itu. Bukan hanya berhenti sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Di dalam ayat yang ke-52 sampai ayat yang ke-54, coba kita perhatikan. Sudah masuk di dalam sebuah tempat yang penuh dengan lumpur, hampir membinasakan hidupnya. Bahkan dikatakan dia dilempari batu. Kalau dibilang orang gitu ya, sudah lengkaplah segala penderitaan. Tinggal kematian yang menanti gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tinggal kematian yang menanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika di tengah-tengah situasi yang begitu sulit, yang begitu genting pada saat itu dikatakan, bagaimana dia berseru kepada Tuhan, ya. Di tengah-tengah segala keputusasaan dan kondisi itu ia berseru kepada Tuhan, aku binasa. Di dalam ayat yang ke-54 Bapak Ibu Saudara. Aku binasa, aku sudah seperti orang yang mau mati. Sungguh manusiawi. Ya, ketika seseorang di dalam sebuah kondisi yang menakutkan. Yeremia, bagaimanapun dia seorang nabi, ya, rasa takut itu pasti ada. Lalu dia berseru kepada Tuhan meminta pertolongan. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita boleh memperhatikan ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-56. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam.
Engkau mendengar suaraku, janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah seruan di tengah-tengah sebuah keadaan, ya, dikatakan dari dasar lobang yang begitu dalam. Sudah tidak ada pertolongan. Sudah tidak ada jalan keluar. Tuhan, Engkau mendengar suaraku. Engkau pasti mendengarkan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat di dalam kitab Yeremia, ya, pasal yang ke-38 itu ada lanjutannya ayat yang ke-7 gitu ya Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Tuhan mendengar seruan Yeremia dan memberikan pertolongan dengan memakai Ebed-Melek orang Ethiopia yang melaporkan kepada raja bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Maka kita boleh melihat bagaimana Yeremia ketika raja mendengar, maka dia segera bertindak. Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan itu teramat baik. Ya. Teramat baik. Sungguh baik. Kasih setia Tuhan itu dinyatakan bagi setiap anak-anaknya. Dia mendengar segala teriakan umatnya. Sehingga apa dikatakan nyawanya tertolong. Di dalam ayat yang ke-57 Bapak Ibu Saudara, ya, sampai ayat yang ke-58. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu, engkau berfirman, jangan takut. Ya Tuhan, engkau telah memperjuangkan perkaraku, engkau telah menyelamatkan hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia terluput ya dari kebinasaan. Dia mendapatkan pertolongan. Kasih setia Tuhan itu senantiasa dinyatakan bagi hidupnya. Di dalam pemazmur pun seringkali disampaikan kepada kita, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Ini sebuah kondisi yang begitu menyesakkan yang dialami oleh Yeremia. Dan dia mendapatkan pertolongan itu. Dia dikeluarkan dari tempat yang membawa kematian itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita boleh melihat di bagian akhir 58 di sana dikatakan, engkau telah menyelamatkan hidupku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa keadilan itu ya Tuhan pasti tegakkan. Keadilan itu pasti Tuhan berikan ya.
Buktinya Tuhan menyelamatkan hidup dari sang penulis kitab ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun dikatakan ia diperlakukan tidak adil, namun Tuhan memberikan dia keadilan. Di dalam ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-66, di sana dikatakan, Engkau telah melihat segala dendam mereka, segala rancangan mereka terhadap aku. Engkau telah mendengar cercaan mereka ya Tuhan, segala rancangan mereka terhadap aku, percakapan orang-orang yang melawan aku, dan rencana mereka terhadap aku sepanjang hari. Amatilah duduk bangun mereka. Aku menjadi lagu ejekan mereka. Engkau akan mengadakan pembalasan terhadap mereka ya Tuhan, menurut perbuatan tangan mereka. Engkau akan mengeraskan hati mereka, kiranya kutuk-Mu menimpa mereka. Engkau akan mengejar mereka dengan murka dan memunahkan mereka dari bawah langit. Yeremia tahu betul bahwa ada orang-orang yang begitu membencinya. Ada orang-orang yang memberi penghinaan terhadap dia. Segala rancangan-rancangan jahat, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh melihat bagaimana di dalam situasi yang buruk, situasi yang begitu menakutkan ini gitu ya Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang pasti bahwa itu tidak selama-lamanya. Tidak akan selama-lamanya hal itu akan terjadi. Dia meminta Tuhan untuk boleh memperhatikan orang-orang yang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Bahkan terhadap umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam bagian akhir penutup ini, sebuah hal yang diyakini oleh Yeremia bahwa situasi ini walaupun begitu sulit, namun ada secerca harapan. Ia percaya bahwa hal itu hanya sementara terjadi. Hanya sementara terjadi. Karena apa? Ketika Tuhan melihat, mendengar gitu ya. Dan Tuhan pasti membalaskan segala perbuatan tangan mereka. Pembalasan itu adalah bagiannya Tuhan. Yeremia percaya bahwa Tuhan pasti berpihak kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita melihat di dalam bagian ini, dari ayat yang ke 64 sampai 66, Tuhan pasti memberikan pembalasan terhadap mereka. Bahkan mereka akan menerima hukuman itu. Sampai mereka mengalami kehancuran. Orang-orang yang melakukan hal yang demikian, mereka akan dibinasakan oleh tangan Tuhan sendiri.
Tuhan katakan di dalam firman Tuhan kan, pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, maka ketika kita melihat di dalam pembahasan bagian firman Tuhan ini, ketika kita melihat ada ketidakadilan yang terjadi, mungkin kita memikirkan kembali seberapa jauh kita sudah meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh belajar untuk mengintrospeksi diri kita masing-masing. Memikirkan kembali kehidupan kita. Ini bukan hal yang kebetulan Bapak Ibu Saudara. Kita berada di penghujung tahun, mendekati akhir tahun, membahas bagian ini. Supaya apa? Supaya kita mereview kembali perjalanan iman kita di dalam pengiringan kita akan Tuhan. Jatuh bangunnya kita di dalam mengiring Tuhan. Kegagalan-kegagalan kita sepanjang tahun ini di dalam kita mengiring Tuhan. Apakah kita mengalami sebuah pertumbuhan iman yang semakin lebih baik? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita berpikir bahwa ada banyak hal yang terjadi yang kita alami. Seakan-akan Tuhan tidak menyatakan pertolongan, seakan-akan Tuhan tidak menyatakan belas kasihan. Tetapi percayalah bahwa kasih setia Tuhan itu senantiasa dinyatakan bagi kita. Dia yang terus berjalan bersama dengan kita. Dia yang terus menggandeng setiap kita. Dia tidak akan melepaskan kita. Dia yang memegang erat tangan kita. Sekalipun kita tertatih, tetapi Dia Tuhan yang setia. Kiranya Tuhan boleh menolong kita menjalani hari-hari kita, bahwa ada Tuhan, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang berjalan bersama dengan kita dan pasti menyatakan pertolongannya bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau boleh menyapa kami melalui firman-Mu pada saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa seringkali kami diperhadapkan dengan situasi-situasi yang begitu sulit di dalam hidup ini. Mungkin kami menjerit memohon pertolongan Tuhan. Hari ini mungkin seakan-akan tidak ada jalan keluar ya Tuhan. Semuanya gelap. Kabut tebal itu menutupi. Seakan-akan tidak ada secercah harapan. Namun kami percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Tuhan yang menggandeng kami. Tuhan yang memegang kami. Bahkan Tuhan juga yang membawa kami melewati proses demi proses untuk boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.